Halo, selamat datang bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Dalam video ini saya akan membahas mengenai apa yang terjadi di IHSG dalam 2 hari terakhir, terutama hari Kamis dan hari Jumat. Kita tentunya tahu hari Kamis IHSG dihancurkan asing sampai turun 5%, di mana mayoritas saham-saham yang liquid selama beberapa minggu terakhir dibuat ARB sepakat dihancurkan di hari Kamis, tapi hari Jumatnya IHSG malah dinaikkan sampai 2,5%. Tapi tentunya yang luar biasa dalam perdagangan hari Jumat adalah kenaikan IHSG tersebut disertai aksi jual asing yang sampai 2 triliun. Kami sudah bahas di Telegram kami bahwa ini adalah anomali terbesar sepanjang sejarah IHSG. Anomali apa yang saya maksud? Jadi kita tahu bursa saham di Indonesia IHSG itu dikendalikan sepenuhnya oleh asing. Jadi asing yang mutusin minggu ini naik, minggu ini turun, kita tahu tentunya itu semua. Tapi kejadian hari Jumat kemarin, harusnya kalau asing jualan 2 triliun, IHSG hancur-hancuran. IHSG hancur-hancuran bisa itu di bawah di atas 5% koreksinya. Cuma kenyataannya untuk pertama kalinya dalam sejarah asing jualan lebih dari 1 triliun, bahkan 2 triliun, tapi IHSG-nya bisa naik banyak. Jadi itu yang mau coba saya bahas, apa yang terjadi di sini, karena sekarang orang mulai bingung nih, orang sekarang awareness-nya sudah lebih baik tentang foreign flow, sadar bahwa bursa kita dikendalikan sepenuhnya oleh asing, IHSG, karena bursa kita kan ada banyak saham, tapi sudah sadar IHSG-nya dikendalikan oleh asing, dan banyak yang penasaran apa yang terjadi. Itu sebabnya kami melakukan riset selama beberapa sehari 2 hari ini, dan saya baru bisa buat videonya hari ini seperti itu. Sebelumnya saya juga mohon maaf, video ini saya jujur saya take video ini sekarang jam 1.25 pagi hari Minggu tanggal 13 September. Jadi ini jadi crazy week bagi kami di sini, terutama buat saya, karena memang weekend ini saya ada workshop bandarmologi online yang sudah dimulai dari Jumat sampai hari Senin nanti kayak gitu. Jadi workshop itu penuh. Misalnya hari ini kita start jam 9 pagi, baru selesai jam hampir jam 6 sore, setengah 6 sore kayak gitu. Jadi saya cukup sibuk, saya nggak expect IHSG seheboh ini di awal perdagangan minggu ini. Jadi saya juga cukup sibuk ngurusin portfolio, belanja saham dan lain-lain. Dan bahkan plus lagi komputer saya error kemarin hari Jumat malam. Jadi kalau Anda yang jeli sadar, sekarang saya pakai komputer pakai Windows 10 padahal saya pencinta Windows 7. Kayak gitu. Kenapa? Karena komputer saya suddenly crash, jadi saya harus pakai komputer cadangan karena komputer saya yang biasa saya pakai belum bisa saya pakai lagi, seperti itu. Oke, langsung aja curhatnya kelamaan. Kita akan jadi saya akan bawa rekan-rekan dulu untuk memahami timelinenya supaya kita bisa ngerti apa yang terjadi di IHSG, apa yang sudah kami bahas dalam beberapa minggu terakhir di Telegram kami, di Instagram, dan di podcast Bicara Bandar yang sudah saya jelaskan. Jadi kita tahu sejak bulan Agustus, misalnya tanggal 31 Agustus lalu, tiba-tiba investor asing menjatuhkan IHSG. Jadi kita tahu IHSG itu dalam sebulan ke belakang itu sangat rawan dibanting asing. Asing bisa semena-mena aja ngebanting, besoknya naikin lagi. Tanpa angin, tanpa hujan, ini kejadian misalnya tanggal 31 Agustus gitu. Sesi pertama baik-baik aja, nothing happen. Tiba-tiba sesi kedua asing mutusin hancurin deh IHSG-nya. Hancurlah IHSG. Jadi terkoreksi dalam karena asing jualan 1,5 triliun di sesi 2, seperti itu. Dan setelah ini kalau kita lihat grafik IHSG ini tanggal 31 Agustus juga pernah kejadian, IHSG pernah turun 4% juga. Tanggal 3 Agustus tiba-tiba asing jualan, tapi setelah jualan pelan-pelan dinaikin lagi. Jualan pelan-pelan dinaikin lagi seperti itu. Ini juga kemarin 31 Agustus habis dibanting dinaikin lagi, tapi pelan-pelan asing terus keluar dan dihancurkan si minggu ini hari Kamis lalu, seperti itu. Jadi ini di pembahasan di Telegram kami juga di Instagram tanggal 4 September kami mengatakan bahwa investor lokal semakin kuat. Kita lihat di sini investor asingnya udah keluar banyak,
tapi IHSG-nya masih turun dengan normal, jatuh naik lagi, jatuh lagi masih turun dengan normal. Bahkan di sini kami katakan asing sudah berhasil ngambil duit lokal sebanyak 4 triliun, tapi IHSG-nya masih turun, masih cukup wajar turunnya. Peningkatan kekuatan ini tentu buat investor lokal sangat happy. Itu sebabnya kalau yang follow kami at least sebulan terakhir tahu kami sedang banyak sekali mengatakan bahwa investor lokalnya ini benar-benar buat asing happy, karena asing udah beli di bawah mau jualan di atas dan lokal bersatu padu menyenangkan investor asing supaya beli di atas, supaya beli di harga atas, supaya asingnya happy, supaya asingnya profit besar, sambil berharap IHSG, sambil berharap kalau asingnya happy mau naikin IHSG lagi. Ya strategi yang nggak salah sih gitu kan, karena mau nggak mau kita cuma bisa milih dua, mau ngikutin asing atau mau menyenangkan asing. Kalau ngikutin asing nggak suka sama kita, asing beli kita beli gitu, asing jual kita jual. Kalau kebanyakan yang ngikutin asing beli siapa yang jual kan. Jadi harus ada lebih banyak orang yang menyenangkan asing. Ketika asing mau profit taking, lokal yang nampung. Seperti itu. Jadi di sini kami katakan asing happy di tanggal 4 September. Tapi di tanggal 7 September, hari Seninnya, kita melihat lokalnya mulai lemas nih. Lokal mulai lemas, ini podcast kami pagi-pagi, lokalnya agak lemas pagi ini. Kayak gitu. Ini besoknya mulai lemas. Di sini kami katakan, namun sayangnya pagi ini investor lokalnya seperti tidak seantusias minggu lalu untuk membeli saham-saham yang dijual asing di harga atas demi membuat para investor asing happy. Jadi lokalnya agak lemas gitu. Jadi bagi yang belum follow Telegram kami, silahkan follow. Ini pembahasan secara free di Telegram, juga di Instagram kami juga ada banyak post yang menjelaskan bahwa lokal sedang berusaha keras membuat asing happy. Dan biasanya apa yang terjadi kalau investor lokalnya lemas, asing akan memberikan obat kuat kayak gitu, karena di sini asing lokal mulai lemas, investor asing akan memberikan obat kuat. Jadi biasa kalau retail udah panik, udah takut, harga udah jatuh, biasanya asing markup dulu IHSG. Gimana caranya? Misalnya dia udah jualan 300 miliar nih pagi-pagi. Terus lemas nih pagi-pagi, ini udah jam 11 kok lokalnya pada nggak pasang bid gitu. Jadi kok nggak pasang bid di harga atas, jadi asingnya pun nggak bisa jual kan kalau dia mau profit taking. Jadi biasanya dia tektokan dulu sama temennya, ngasih obat kuat supaya kepercayaan lokal pulih lagi. Dinaikin lagi seperti itu. Dinaikin lagi ini di hari yang sama ketika kami bilang lokalnya lemas, investor asing berikan obat kuat untuk investor lokal. Jadi di TikTok sejak paginya agak lemas, langsung dinaikkan lagi ke atas. Jadi lokalnya pede lagi. Wah kuat lagi nih investor lokalnya, ternyata asing gak semenakutkan itu dan lain-lain. Tujuannya satu, supaya mereka bisa terus jualan. Karena orang yang panik, orang yang lemes itu gak bisa belanja, harus dikasih obat kuat. Gitu, jadi strateginya cukup berhasil. Dalam 1 jam setelah broadcast ini IHSG-nya naik. Tapi tanggal 9 jatuh lagi. Sempat jatuh, turun, naik lagi dan turun lagi, dan ini IHSG udah minus 1,14. Di sini kami judulnya akankah obat kuat dikeluarkan lagi. Di situ kami juga bahas pada hari itu jam 10 pagi di tanggal 9, tapi mengingat kondisi market regional yang sepertinya juga lumayan parah, menurut kami sih kalaupun dikeluarkan hari ini ditunggu sampai IHSG turun banyakan dikit. Jadi kami nggak percaya dan benar. Pada hari itu asingnya ini 9 September juga ini jam 2 sore udah dibanting, asingnya cukup pelit obat kuat. Jadi biasanya di sini dikerek naik tapi dibanting. IHSG terkoreksi banyak tanggal 9 September. Sampai itu semua masih normal lah, asing profit taking, lokal sebisa mungkin memastikan asing profit. Kayak gitu, sementara yang foreign flow ya udah keluar sejak lama kan, yang ngikutin asing jualan kita udah keluar. Dalam podcast sebelumnya pun kita udah mengatakan saya cuma punya posisi di BCA saham blue chip, sisanya udah saham ini, sisanya cash dan saham-saham non blue chip. Seperti itu. Jadi kalau saya sih dan bersama para investor retail yang ikutin asing, bukan fokus menyenangkan asing, kita sih berharap banget IHSG jatuh. Tapi di podcast sebelumnya, kemarin di podcast terakhir yang kami rilis, silahkan nonton di kami mengatakan memang nggak harus asing punya dua pilihan.
kayak gitu. Asing punya 2 pilihan, saya kasih contoh di BBRI pada saat itu. Asing punya 2 pilihan. Pertama adalah kayak di sini kan, asing beli di bawah, beli di harga bawah sini, jual di harga atas, terus asing bisa naikin lagi ke atas. Kerek lagi ke atas supaya jual lagi di atas. Nah, sudah beli di sini, jual di atas sudah profit. Asing boleh punya karena asing bebas, dia bolehin lagi, dia beli lagi ke atas. Kenapa? Karena dia tahu lokal akan berkomitmen untuk membuat mereka profit taking lagi di harga atas. Jadi beli di 2.800, jual di 3.000. Dari 3.000 dia naikin ke 3.800, nanti mereka jual di 3.800. Beli dari 3.000 sampai 3.800, jual di 3.800. Itulah komitmen lokal buat menyenangkan asing, supaya ketika asing jual, kita kan diajarin supaya kalau asing jual kita beli. Kayak gitu, supaya asing bisa profit taking, dan itu yang terjadi. Cuman kami juga mengatakan asing nggak diwajibkan untuk beli ngerek naik supaya jualan lagi di atas. Kalau asing mau, bisa aja mereka ngebanting. Dijatuhin dulu supaya beli lagi di bawah. Bebas dong, kan mereka yang ngatur harga BRI. Mau kerek naik lagi, misalnya kerek naik ke 4.200, jual di 4.200 boleh. Atau dijatuhin di 2.700, beli di 2.700, boleh juga, sama-sama untung kok. Kayak gitu, sama-sama untung. Cuman sayangnya, seperti kita ketahui, investor asing memutuskan untuk ngebanting. Hari ini, hari Kamis lalu, secara tiba-tiba investor asing mutusin, enggak deh, kita kali ini enggak naikin IHSG lagi, kita hancurin aja. Akhirnya dibanting, prefer banting, dan hancurlah IHSG. Itu sebabnya paginya kami ngasih podcast, air susu dibalas dengan air tuba. Kebetulan di hari ketika investor asing memutuskan menghancurkan IHSG itu, kebetulan malamnya keluar laporan, keluar update bahwa itu akan dilaksanakan PSBB total per besok Senin. Kayak gitu. Itu berita yang mengagetkan orang Jakarta dan orang Indonesia, dan sepertinya asing ya entah memanfaatkan ketakutan PSBB atau memang udah rencananya mau ngehancurin IHSG di hari Kamis, ya tiba-tiba asing mutusin ya hancurin aja, hancurlah gitu. Jadi itu yang kami bilang, air susu dibalas air tuba. Investor lokal udah setengah mati nih ngumpulin di atas. Udah setengah mati ngumpulin profit taking, udah beli di harga atas, berharap asing naikin lagi IHSG nanti supaya lokal pun akan bersedia beli di harga lebih atas lagi. Dia jual di bawah, beli di atas lagi, tapi at least masih dapat cuan kan. Tapi ternyata asingnya, kebaikan asing nggak dibalas kebaikan lokal tidak dibalas asing, langsung orang panik malah dihajar. Pagi-pagi 30 menit pertama IHSG langsung jatuh 4%. Kenapa? Gimana cara jatuhinnya? Karena mereka jualan 320 miliar di 30 menit pertama, hancurlah IHSG, turun sampai 4%. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Jadi dalam ini post yang di Instagram kami mengatakan ya memang itu keputusan asing aja, dia bebas memutuskan untuk menghancurkan IHSG. Kayak gitu. Kenapa salah satunya asing menghancurkan IHSG? Karena dia udah kenyang jualan. Di bulan Agustus lalu sampai sebelum IHSG dibanting, ini ada grafiknya. Nah, dari sini sampai sini sebelum IHSG mulai dihancurin, asing udah jualan 12,8 triliun. Bayangin asing, kita anggap aja, asumsikan asing sudah jualan dari kisaran 5.000 sampai 5.200 sebanyak 12 triliun. Asing juga punya kemampuan untuk ngancurin IHSG misalnya ke 4.600 untuk beli di harga bawah. Bukan hanya dia bisa naikin untuk jual di harga lebih atas, bisa juga dia banting untuk beli di harga bawah. Jadi dia punya dua pilihan. Setelah kenyang profit taking, lokal udah bersatu padu supaya asingnya profit, asingnya membalas air susu dan air tuba malah dihancurin. Kayak gitu. Dan akhirnya di akhir hari IHSG turun 5% dengan net sell asing sebanyak 668 miliar.
Ini sudah ada keanehan di sini dalam kejadian ini. Yes, memang pada saat itu para komentator saham menghubungkan kejatuhan IHSG karena PSBB. Tapi ada beberapa keanehan dalam kejatuhan IHSG saat ini. Apa aja keanehannya? Sebentar, saya lihat catatan saya. Pertama adalah IHSG dibanting di awal perdagangan, net sale-nya 30 menit pertama 320 miliar. Tapi sampai penutupan, net sale-nya cuma 668 miliar, jadi nggak banyak, sangat sedikit untuk IHSG turun 5%. Sangat sedikit kalau kita bandingkan misalnya hari sebelumnya IHSG turun 2%, ini asing jualan 591 miliar. Kenapa ini bisa sampai gap down? Karena semua saham kompak dihancurkan sejak pagi hari dan turun sampai 5% dan asing jualan 668 miliar. Jadi net sale-nya kecil banget. Sebenarnya nggak kecil, sebenarnya besar di awal perdagangan 320 miliar di 30 menit pertama. Cuman setelahnya nggak dikasih obat kuat. Asing nggak bisa jualan lagi kalau saham ARB semua kan. Udah ARB udah nggak bisa jualan lagi. Dan itu yang dilakukan asing. Saham-saham dibuat ARB biasanya seperti ini. Kalau lokalnya udah habis tenaga, dikasih obat kuat. Dikerek dulu. Asing hajar kanan dulu, udah itu guyur lagi. Hajar kanan, guyur lagi. Hajar kanan sebentar, ketika lokalnya rame, mulai pasang bid, diguyur. Jadi jualannya bisa bertambah. Cuma itu nggak terjadi di perdagangan hari Kamis lalu. Benar-benar fokus asing menghancurkan IHSG. Lokal pun jadi panik kan. Selama ini gue kira asing bakal berbuat baik buat gue, tiba-tiba malah dihancurin kayak gini. Jadi takutlah sama PSBB. Kami sendiri dan saya percaya banyak pengikut foreign flow, kita sih happy banget. Melihat IHSG turun begitu banyak, bahkan kalau lihat pembahasan di kami, pembahasan di Telegram kami mengatakan semakin dalam turunnya semakin baik. Kalau net sale jelek, net sale sedikit, semakin dalam semakin baik kayak gitu. Karena memang fokusnya ngebanting. Ada keanehan lain juga dalam transaksi ini. Kejadian di bulan hari Kamis kemarin, ternyata saham-saham yang auto reject itu bukan cuma saham-saham yang dibandari asing. Saham-saham yang dibandarin lokal juga, itu auto-reject. Saya punya Java auto-reject. Saya punya Aisyah auto-reject juga, auto-reject bawah. Itu saham-saham yang dibandarin lokal. Aisyah itu jelas bandarnya lokal, kenapa ikut auto-reject? Kenapa ikut gap down? Itu sesuatu yang aneh, karena memang kita tahu ada momen-momen di mana market crash, kayak Maret lalu, kan tahun 2008 lalu, di mana bandar seluruh dunia memang kompak menghancurin sahamnya. Nggak peduli ada urusannya sama ekonomi, urusannya sama krisis, pokoknya dihancurin semua, yes. Cuma kita tahu, itu bukan, ini nggak sedang terjadi kesepakatan bandar di seluruh dunia nih hari Kamis lalu. Hari Kamis lalu hanya asing yang kompak ngeguyur 30 menit pertama sampai IHSG minus 4, terus diguyur lagi, udah itu diam. Cuman di Indonesia, Amerikanya naik malamnya. Tapi kenapa sekarang bandar asing dan bandar lokal buat auto reject bawah? Kita tahu ini, kalau Anda lihat sejarah, ini bukan yang pertama. Tapi ada yang banyak yang nanya ke saya, emangnya gimana sih bandar ngatur? Gimana sih bandar-bandar itu bisa kompak ngejatuhin IHSG, semuanya kompak buat ARB tanpa ada apa-apa di Indonesia? Seakan-akan semua takut gitu, padahal nggak tahu, kita orang lokal aja nggak tahu takut sama apa. Dihubung-hubungin sama takut sama PSBB. Takut sama PSBB, bahkan saya bilang setelahnya, apa urusannya takut sama PSBB? Ini di Instagram kami, PSBB terakhir aja, ini di masa awal-awal work from home, ini di masa 8 Juni itu, waktu itu rencana pembukaan mall. Jadi di masa PSBB terbang. Karena kita tahu bursa saham udah nggak ada hubungannya sama ekonomi, udah diputus sejak beberapa bulan lalu hubungan bursa saham dan ekonomi. Justru PSBB membuat orang-orang bingung mau invest di mana, masuk ke bursa saham, jadi PSBB harusnya berita positif.
Jadi kalau karena berita PSBB harusnya IHSG terbang, bukan jatuh. Tapi kenapa asing hancurin ya? Asing hancurin jelas. Kenapa? Karena mereka udah kenyang jualan di harga bawah, jualan di harga atas, sekarang banting pengen beli di harga bawah. Seperti itu. Kami sih happy banget pada saat itu, event saya sibuk, saya happy banget, saya borong BRI, saya beli BRI karena BRI kan turunnya gila-gilaan. Asing masih punya barang, itu yang kami bahas di podcast sebelumnya, di Instagram kami, asing masih punya barang, BBRI turun dalam, saya borong BBRI, saya beli Java, saya beli BBCA, saya beli Aisyah pada saat itu. Seingat saya sebulan terakhir saya nggak pernah beli sebanyak itu dalam satu hari. Karena meskipun IHSG, karena pertama saya nggak takut sama PSBB. Saya nggak takut sama PSBB, kenapa harus takut sama PSBB? Kedua, saya ngelihat net sell asingnya nggak besar, 668, dan memang niat asing udah ngehancurin. Dalam setiap broadcast kami bilang para investor asing siap, para pengikut asing kita siap-siap aja. Anda bisa baca ulang, siap-siap aja. Karena dibanting ini artinya asing mau beli lagi di harga bawah. Seperti itu. Semua normal-normal aja, semua menyenangkan aja sampai hari Kamis malam. Tapi hari Jumat terjadi kejadian yang lebih luar biasa lagi, di mana kita lihat IHSG-nya di akhir perdagangan, asingnya jualan 2,12 triliun, tapi IHSG-nya naik 2,5%. Sebuah anomali. Pertama kemarin keluar berita, sebelumnya terjadi keanehan, kenapa bandar lokal dan bandar asing tiba-tiba kompak buat ARB. Skenarionya gimana ini? Skenarionya gimana? Saya jujur saya sangat penasaran. Gimana kira-kira apakah para bandar itu punya grup Telegram di mana bosnya nge-broadcast hari ini kita ARB semua ya, semuanya nurut. Kayak gitu saya nggak tahu jujur. Itu juga salah satu hal yang paling buat saya penasaran, dan saya itu mungkin dari semua semua kenikmatan atau challenge menjadi bandar. Saya beberapa kali cerita saya sempat kepikir untuk menjadi bandar atau buat rumah production. Dari berbagai challenge atau bayangan saya menjadi bandar, yang paling saya tertarik ini. Saya pengen tahu gimana cara ngatur jadwal manggung bandar, izinnya ke siapa, gimana saya ditentuin misalnya saya harus hajar kanan jam 11 siang itu, dan kalau market crash siapa yang ngasih tahu saya, siapa yang merintah saya, lu kan bandar juga sekarang, hajar ya gitu, jam segini kita hancurin IHSG. Itu yang paling buat saya penasaran. Jujur saya nggak tahu jawabannya, tapi saya tahu itu terkoneksi. Nggak selalu bandar asing sama bandar lokal terkoneksi, tapi hari Kamis selalu semuanya kompak ngehancurin. Dan kejadian lebih aneh terjadi besoknya, di mana IHSG turun sampai naik 2,5% dan dana asing keluar 2 triliun kayak gitu. 2 triliun. Jadi ini juga semakin menjelaskan semua ini nggak ada urusannya sama PSBB. Sampai Kamis panik, kenapa Jumat kenapa Jumat malah terbang kan? Nggak nyambung. PSBB-nya hari Senin. Emang karena PSBB, kalau PSBB-nya Senin paniknya hari Kamis doang. Itu panik apa kalau Jumatnya udah nggak panik? Jadi memang kita tahu itu kebiasaan yang buruk yang kita miliki. Kita sering kayak komentator saham, padahal kita nggak digaji sebagai komentator saham. Menghubung-hubungan keputusan bandar menaik turunkan harga dengan berita yang notabene sangat jarang ada hubungannya. Kayak gitu. Jadi dan ada anomali terbesar di IHSG. Inilah yang kami pelajari. Jadi banyak yang beranggapan, wah ini bukti kalau investor lokalnya hebat. Investor lokalnya hebat, investor asing bisa naikin harga, kayak gitu. Saya sih nggak masalah dibilang investor lokal hebat gitu. Cuman kok bisa tiba-tiba hebat, itu yang aneh. Kok bisa investor lokal tiba-tiba hebat? Kemarin aja pakai 600 miliar, IHSG turun 5%. Kok bisa hari Jumatnya tiba-tiba hebat? Asing jualan 2 triliun, investor lokal bisa naikin. Itu nggak masuk logika saya, dan saya rasa bagi yang berpikir jernih pun tahu itu nggak masuk logika. Kayak gitu. IHSG udah dihajar seminggu lebih.
seminggu lebih dari pertengahan Agustus udah dihajar turun terus grafiknya dan hancur sampai sini kayak gitu. Kenapa tiba-tiba kuat sendiri investor lokalnya? Emang ada apa dengan prinsip dengan bisnis lokal itu kan kita nggak tahu. Kita aja nggak tahu ada apa. Padahal kita lokal loh. Kok bisa tiba-tiba hebat? Itu nggak masuk akal saya. Ya nggak masalah kalau investor lokal kuat, good. Asing pun akan tambah happy, tambah kaya, mereka bisa profit taking di atas. Tapi kenapa bisa tiba-tiba naikin harga? Itu aneh. Itu awalnya saya kira ini aksi markup asing. Jadi kayak biasa ngasih obat kuat kan. Cuman biasanya kalau asing ngasih obat kuat, itu net sell-nya nggak bisa sebanyak ini. Kalau ngasih obat kuat paling net sell-nya 100M, 200M, kayak gitu bukan 2 triliun. Jadi itu sangat aneh dan saya pelajari. Dan semakin saya pelajari, saya temuin banyak keanehan-keanehan lain. Keanehan lain yang saya temukan adalah kalau Anda pelajari kenaikan IHSG ini, kenaikan IHSG yang terjadi dari zona merah ke zona hijau, itu terjadi karena tiba-tiba saham perbankan semuanya dikerek naik, tiba-tiba manggung. Tiba-tiba manggung dan kita lihat ini timingnya kenaikan BMRI, BBRI, dan BBCA. 3 saham yang market cap-nya sangat tinggi jadi penggerak IHSG. Kalau Anda lihat, semuanya naik di waktu yang sama. Kita lihat ini saya tarik garis awal kenaikan, ini grafik intraday-nya. Dan semua di titik tertingginya pun semuanya menyentuh titik tertinggi di waktu yang sama. Itu ajaib banget kan? Kok bisa? Bahkan kalau Anda lihat timetable-nya itu semuanya dimulai jam 10.38 pagi. Ada apa jam 10.38? Kenapa tiba-tiba setelah sebelumnya IHSG-nya turun, setelah 2 minggu dihajar, setelah frustasi dikira karena PSBB hari Kamis, hari Jumat jam 10.38 tiba-tiba kuat. Ada apa tuh? Ada apa? Saya kira tadinya asing markup, tapi setelah saya pelajari, ternyata enggak. Ini grafik pembelian lokal, sebentar, grafik pembelian lokal, sebentar saya pindah dulu posisi saya. Nah ini grafik pembelian lokal, ini di awal perdagangan di BBCA. Oh ya kita tahu net sell asing itu mayoritas terjadi di 3 saham yang kita bahas tadi. BBCA 1,13 triliun, BBRI 387 triliun, BMRI 170 triliun. Jadi dari ketiga saham ini aja udah 1,5T lebih yang jual. Yang dijual 1,6T. Jadi mayoritas net sell di sini. Dan itu juga ketiga saham yang paling banyak dijual asing secara misterius tiba-tiba terbang jam 10.38. Ya kita tahu memang bandar punya jadwal manggung, ada timingnya tiba-tiba semua saham dinaikin. Itu wajar, cuman apa? Yang menariknya kalau IHSG dibandarin asing, harusnya asing yang naikin. Tapi kenyataannya di sini, kita lihat pakai contoh terbesar, saham lain pun mirip. Ini data pembelian investor lokal dalam periode ini. Jadi sepanjang hari Jumat kemarin, lokal beli saham BBCA itu 396.451 lot. Terus di sini dalam periode ini sampai sini, periode dari 10.38 sampai ini 13.39 di hari ini bukan 11.39, dari 10.38 sampai 13.39 di sini itu lokal juga yang beli, bukan asing. Lokal beli sebanyak 141.600 lot. Atau 35% dari seluruh transaksi. Jadi ini ajaib di sini. Jadi somehow di sini lokal jual turun. Anggaplah ini 50%-nya dijual sampai jam 10.33. Di sini lokal jual, di sini lokal beli saham harga turun. Di sini lokal beli juga, harga turun juga. Tapi somehow dalam periode 10.38 sampai 13.39 lokal beli harga sahamnya naik. Dan bukan cuma di BCA, itu terjadi di BBRI,
di Mandiri dan di BCA. Tambah ajaib lagi kan. Kok bisa? Di menit yang sama, semua tiba-tiba lokalnya kuat. Kalau pakai logika sederhana, apalagi tarik-tarik garis fundamental, nggak ada yang nyambung gitu. Karena memang bursa saham nggak diatur sama teori ekonomi kayak gitu. Nah, terus apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, saya ngoprek lah sistem-sistem kami yang untuk membaca pergerakan bandar. Ini hanya kami yang punya. Nah, jadi nggak kami jual, hanya buat riset aja sih gitu, nggak harus trading sehari-hari seperti ini. Jadi ini grafik domestic flow BBCA intraday tanggal 11 September hari Jumat lalu. Jadi kita lihat di sini lokalnya beli banyak. Dalam periode ini sampai mulai terbang lokalnya jualan banyak. Ini ketika lokal beli dia ininya naik, grafiknya muncul. Jadi dalam periode ini harganya yang putih, harganya jatuh, lokalnya belanja banyak. Ini lokalnya belanja banyak di sini, belanja banyak lagi di sini. Jadi artinya lokal belanja berarti asing jual. Tapi somehow kalau Anda lihat dalam periode 10.38 sampai 13.39 di sini, lokal tetap beli, tapi pembeliannya lebih dikit. Kalau Anda lihat di sini naik curam, di sini agak landai walaupun harganya terbang. Di sini naik lagi lebih curam. Jadi itu sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang aneh yang bisa kita temukan di sini. Kok bisa? Kok bisa gitu? Di sini kita lihat lokalnya belanja besar-besaran, di sini di sini ini asingnya, di sini lokalnya belanja, di sini lokalnya belanja sedikit, artinya asing jual sedikit. Di sini lokalnya belanja lagi banyak. Seperti itu. Jadi atau kalau kita lihat grafiknya, grafik lainnya adalah ini. Terus akhirnya saya zoom out lah dalam periode ini. 10.38 sampai 13.39 di mana saham-saham perbankan dinaikin. Ini 13.39 lagi. Jadi kalau kita lihat dalam periode itu ada kejadian di mana transaksi asingnya terjadi transaksi lokal sama lokal. Jadi ini grafik lokal beli, ini grafik lokal jual. Jadi dalam periode kenaikan pertama, lokal beli dari lokal lagi. Ini kan lokal boleh beli, boleh jual juga kan, karena lokal banyak kan. Jadi ini ketika ini naik dan ini turun sedang menggambarkan lokal yang beli dari lokal lagi. Jadi somehow ketika kenaikan periode ini asingnya berhenti jualan. Naik banyak di sini. Kita lihat di sini. Ini local sell, ini ketika ini local flow-nya naik kayak gitu, ini local sell-nya ini belanja jual, terus di sini mereda, ketika mereda harganya stabil, terus di sini lokalnya belanja lagi, lokal yang beli, lokal juga yang jual, transaksi antar lokal dan lokal. Jadi somehow kita temukan bahwa transaksi harga pergerakan kenaikan ini disebabkan oleh lokal beli, lokal jual, lokal beli, lokal jual. Cuman itu nggak masuk akal kalau kita mempertimbangkan sebelumnya asing jualan besar-besaran. Di awal perdagangan asing jualan besar-besaran. Kenapa seakan-akan sejak jam 10.38 sampai 13.39 asingnya sepakat, yuk kita berhenti dulu biar bandar lokal yang naikin. Misterius banget kan? Karena kalau saya asing, kalau saya nggak tahu bakal dinaikin, ketika bandar lokal melawan habis-habisan belanja, ya gue yang guyur dong. Jadi dalam periode ini seakan-akan asingnya nge-cancel jualan, sok lu transaksi sama lokal lagi. Jadi ada kekuatan untuk memarkup, tapi bukan asing. Tapi mereka nggak beli barang asing. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mereka nggak beli barang asing, mereka beli barang lokal yang lain. Jadi asingnya berhenti jualan dalam periode 10.38 sampai 13.39 ini, mereka beli barang lokal yang lain. Ini lokal yang beli, ini lokal yang jual. Lokal beli barang lokal. Anda juga boleh kan beli barang investor retail lain.
Itu juga yang terjadi. Jadi asingnya tiba-tiba berhenti belanja, tiba-tiba berhenti jualan, tiba-tiba nggak menahan offer, membiarkan harganya naik dalam periode ini. Jadi lokal belanja dari lokal, ya penjualan asing, di sini asing pelan-pelan jualan, cuman nggak banyak, cuma 35%. Jadi tiba-tiba ini, dan mayoritas pembelian lokal di sini beli dari lokal lain. Jadi kenaikan pertama lokal beli sama lokal, kenaikan kedua lokal beli lagi sama lokal. Sampai harganya terbang, dan itu yang buat IHSG naik. Jadi menurut saya ini fakta yang sangat menarik. Pertama, hari sebelumnya kita lihat bandar lokal sepakat sama bandar asing untuk semua saham di ARB. Saya nggak tahu ada apa yang terjadi di situ, cuma itu yang terjadi. Bandar lokal sepakat sama bandar asing untuk nge-ARB-in semua, seperti itu. Yang kedua, tiba-tiba jam 10.38 ada kekuatan lokal yang begitu besar untuk membeli saham dalam jumlah besar, untuk naikin IHSG, naikin saham-saham perbankan secara tiba-tiba, dan di waktu yang sama secara tiba-tiba asing ngurangin penjualannya. Itu sesuatu yang jelas kalau nggak direncanakan nggak mungkin. Jadi karena kalau ini dua pihak yang berbeda, ketika harga dinaikin ini asing tambah guyur lah. Asing guyur di sini aja mau. Guyur di sini mau. Kalau lokal naik kan berarti asing jualan. Asing guyur di sini mau, guyur di sini mau. Tapi dalam periode ini seakan-akan oke deh lu naikin dulu, gua nggak guyur. Jadi asumsi saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak tahu itu siapa, tapi asumsi saya memang ada kekuatan domestik yang sepakat dengan asing di perdagangan hari Jumat kemarin. Apakah itu asing yang nyamar, apakah itu domestik baru, so far kita nggak punya datanya. Karena belum ada data perpindahan kepemilikan siapa, karena kan T+2 kan, jadi belum ada datanya, kita bisa belum tahu itu siapa, apakah ada fund manager lokal tiba-tiba dana asing ditransfer ke lokal untuk borong pakai lokal, which is sebenarnya kalau mau bahas secara mendalam itu kecil kemungkinannya, yang pasti ada kerjasama antara bandar asing dan bandar lokal di hari Jumat. Mungkin ini bukan bandar lokal yang biasa, yang selama ini nampungin jualan asing, mungkin itu retail. Oh, yang pasti kita tahu ini bukan retail. Kenapa? Karena ya, kalau retail, jumlah investor retail itu ada 99% di bursa kita. Dari mungkin hampir 2 juta investor di Indonesia, 99%-nya retail. Tapi nggak seorang pun dari kita yang dikasih tahu kan, jam 10.38 hajar kanan semua perbankan. Ya nggak ada tuh. Saya nggak dapat broadcast, nggak dapat pembahasan, nggak dapat email, nggak dapat WhatsApp untuk saya ngehajar kanan jam 10.38. Yang hajar kanan bukan kita. Kita sih cuma bengong-bengong aja kan. Saya sendiri bengong-bengong aja, kok naik nih gitu kan. Walaupun happy sih. Karena melihat gini saya ujungnya jualan gitu kan. Saya belanja banyak hari Jumat, saya jual lebih banyak lagi. Belanja banyak hari Kamis, saya jual lebih banyak lagi hari Jumat. Jadi posisi saya lebih ringan sekarang karena saya ngeri jujur. Saya ngeri jadi siapa itu saya nggak tahu, saya coba lihat. Siapa yang jualan jujur saya nggak tahu. Yang pasti kita lihat ada permainan antara orang besar. Tiba-tiba jam 10.38 tiba-tiba ada yang ngerek, dan tiba-tiba asingnya ngurangin penjualan mereka pada periode itu supaya ngereknya lebih ini. Jadi yang makan barang lokal, mungkin yang cut loss di situ adalah lokal lain yang secara misterius muncul. Kayak gitu, aneh banget kan. Di sini lokal belanja nggak naik, di sini lokal belanja turun, di sini lokal belanja turun, tapi dalam periode ini lokal belanja naik. Padahal belinya lebih dikit, nggak lebih banyak. Kalau hajar kanan lebih banyak, artinya apa? Bisa beli lebih dikit, tapi harganya naik banyak, artinya yang jualannya akan ngilangin di offer, supaya offernya tipis, supaya bisa dibeli. Itu artinya. Karena kalau offer tipis gampang kan naikin harga. Kayak gitu. Jadi di sini lokal belanja turun, di sini lokal belanja turun, tapi somehow dalam periode misterius 10.38 sampai 11.39 ini yang terjadi bukan di satu saham ya.
Di hampir semua saham perbankan besar itu terjadi asingnya ngelepasin aksi jual supaya ada bandar lokal bisa masuk. Yang saya tahu dari timingnya pasti sudah saling berencana. Jadi jujur siapanya saya nggak tahu, tapi saya tahu nggak mungkin retail karena kita nggak dikasih tahu. Kalau itu retail harusnya kita dikasih tahu kan. Siapin dana ya. Jam 10.38 seluruh retail di Indonesia atau sekuritas marketingnya ngasih tahu hajar kanan. BBCA, BRI, Mandiri hajar kanan semua jam 10.38 nggak seorang pun tahu. Karena memang kita adalah copet atau korban gitu. Kita nggak disuruh ngegerakin harga. Kayak gitu. Yang pasti itu bukan retail. Dan pertanyaannya setelah itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Kalau menurut saya yang diuntungkan balik lagi ke asing. Karena sekarang kita udah nggak takut lagi sama PSBB. Kita mau belanja lagi. Sebelumnya kan kita udah ketakutan, asingnya sudah lemah, lokalnya udah lemas, di broadcast selanjutnya lokalnya udah lemas, udah mulai melek foreign flow, mulai takut asing jualan dan lain-lain. Dan setelah melihat kejadian ini, lokal-lokal mulai nggak percaya, jangan-jangan lokalnya kuat. Jangan-jangan mulai sekarang, kalau sekarang kita belanja, harga nggak turun lagi, mulai sekarang naik. Jadi bayangan itu mulai muncul, saya lihat kalau di komen-komen yang pasti, saya tahu Kamis kemarin itu panik. Kamis malam kemarin panik, bahkan kami kami buat podcast untuk menenangkan, gak ada urusannya sama PSBB, gak usah panik. Ini kesempatan malah, kalau dibanting terus di bawah, tapi sekarang gak panik lagi. Dan kalau bicara teori foreign flow, semua markup, baik itu yang dilakukan asing atau mungkin lokal misterius, tujuannya buat jualan. Jadi so far ya, jadi saya pribadi, saya nggak tahu mungkin hari Senin nanti asing belanja lagi, saya nggak tahu. Yang pasti ini kejadian aneh yang belum pernah terjadi di IHSG sebelumnya. Belum pernah terjadi di IHSG sebelumnya, jadi saya sendiri prefer seperti saya bilang tadi, saya jualan banyak banget di hari Jumat, saya beli hari Kamis. Saya sih sebenarnya expect IHSG jatuh lagi hari Jumat, expect kalau saya tahu saya udah habisin modal saya gitu di hari Kamis, karena saya masih takut di broadcast kami pun kami bilang pada saat itu pas buat post ini kami mengatakan masih mungkin asing ngebanting 1-2 hari lagi. Pada saat itu. Tapi yang saya tekankan asing ngebanting itu buat beli di harga bawah. Cuma ternyata dengan kepanikan yang luar biasa dipulihkan oleh action yang luar biasa, anomali terbesar sepanjang sejarah IHSG. Jadi sekarang arahnya jualan lagi nih. Lokalnya udah nggak panik, jadi kalau asing mau jualan bisa jualan. Mudah-mudahan lokalnya masih punya duit anyway. Karena yang naikin bukan lokal real, yang saya percaya kalau itu pun mungkin ada lokal baru atau siapapun itu, bukan lokal biasa yang selama ini fokus menyenangkan asing, banyak yang udah kehabisan modal sekarang, dan anyway, sekarang masih pada nyangkut. Itu realitanya. Ketika IHSG jatuh kayak gini, tentunya lokal-lokal yang belanja di sini, sekarang IHSG di 5.016, masih pada nyangkut. Yang beli BBRI masih pada nyangkut dong. Yang setengah mati menyenangkan asing beli BBRI di sini masih pada nyangkut BBRI di sini. Jadi let's see. Saya pribadi saya selalu mengajarkan kalau ada hal-hal luar biasa, hal-hal aneh yang di luar kewajaran, cara paling aman adalah stay out. Karena kita nggak perlu jadi trader yang dalam setiap musibah, dalam setiap keanehan, dalam setiap hal-hal yang bisa dimengerti kita jadi cuan. Karena memang kalau cuan dalam kondisi panik, kondisi crash itu keren. Seakan-akan keren, tapi resikonya juga besar. Ada kondisi yang jauh lebih aman kita bisa cuan. Kayak gitu. Dan kalau saya pribadi memilih untuk stay out, apalagi kalau misalnya lihat saya di BBRI, kenapa saya jualan BBRI? Jualan BBRI karena saya lihat meskipun harganya naik, outflow-nya lebih besar. Profit taking asing masih berlangsung di sini. Seperti itu, saya masih nyisain BBRI, cuma kalau Senin dibawa naik lagi, saya akan jual. Kayak gitu. Kurang lebih itu pendapat saya. Jadi mungkin ya saya nggak bisa sepenuhnya menjelaskan siapa, karena jujur saya nggak tahu itu siapa.
Dan bursa pun harusnya belum tahu kalau ada dana yang tiba-tiba masuk karena memang datanya masih butuh T+2 untuk ketahuan itu siapa. Kalaupun itu ketahuan. Karena bisa aja ditutupi jadi nggak ketahuan. Cuma yang pasti ada gerakan-gerakan misterius di IHSG yang membuat IHSG naik. Dan bagi saya lokalnya nggak bisa tiba-tiba kuat. Lokal yang udah dihajar sebulan, udah panik hari Kamis, nggak mungkin tiba-tiba kuat jam 10.38. Itu lokal aneh, lokal jadi-jadian. Jadi saya pribadi akan dengan senang hati terus berpegang pada foreign flow. Tapi tentunya saya juga berharap akan lebih banyak lagi orang yang nggak ngikutin asing, tapi fokus menyenangkan asing. Kalau asing jualan lagi besok-besok, beliin aja biar asingnya happy. Karena hanya asing happy yang membuat saya yakin mereka akan masuk lagi. Terlepas dari masuknya di atas untuk ngerek naik atau banting dulu untuk masuknya di bawah. Masuk dimanapun mereka masuk, saya ikut masuk. Kayak gitu. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan menjawab karena ada banyak banget pertanyaan. Jadi saya maksain buat video subuh-subuh kayak gini. Mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaan Anda ke depan. Silakan strategi Anda sesuaikan dengan kondisi portfolio Anda masing-masing, kondisi cash Anda masing-masing. Saya cuma share strategi saya yang saya nggak tahu bakal untung atau enggak. Saya nggak pernah tahu anyway. Saya cuman punya metode-metode yang selama ini saya lakukan dan itu yang saya gunakan. Yang selama ini saya riset itu yang saya gunakan. Saya sarankan Anda pun menggunakan metode yang Anda percaya, Anda riset dan Anda gunakan. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kalau Anda punya pendapat, komentar dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Like Anda kalau suka, kalau nggak suka dislike. See you next time. Sampai jumpa lagi.